Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita bersua lagi di Search and Rescue SAR, dan saya Bilal Suaradi akan memandu jalannya talkshow SAR untuk kali ini dan sampai usai nanti pukul 16. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak ingatan kita tidak jauh untuk kegiatan pecinta alam. Di tanggal 17 Mei 2015 telah terjadi korban selfie di puncak Garuda Merapi. Dia adalah mahasiswa Atmajaya, Eri Yunanto. Dan berkaitan dengan itu ada tamu kita yang hadir untuk SAR kali ini. Beliau dari Barameru, dan Barameru adalah SAR yang mengangkat jenazah beliau dari Kawah Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Fahmi Ahmad. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Sore hari ini Barameru hadir untuk pertama kali di acara SAR yang senantiasa hadir setiap Kamis, maksud kami Rabu jam 3 sore. Dan untuk sore hari ini bisa disampaikan sebenarnya hal yang terkait dengan kecelakaan tersebut, sebenarnya apa yang mengawali sehingga bisa terjadi seperti itu? Mungkin yang mengawali itu sangat simpel dan sepele menurut saya. Menurut saya itu rasa penasaran. Rasa penasaran? Iya, rasa penasaran. Terhadap puncak Merapi. Padahal di situ kan dari Barameru sendiri pernah sebelumnya 2 minggu sebelum kejadian itu kita pernah masuk ke dalam kawah. Oh. Sebelum itu kita pernah masuk ke dalam kawah dengan alat seadanya aja. Tapi memang di situ kita melihat, oh seperti ini kawah itu. Di bagian puncak itu memang batuan rapuh. Kenapa bisa dibilang batuan rapuh? Di situ pasti baru beberapa hari kemarin setelah Eri Yunanto diangkat, itu juga sudah mengalami kerapuhan lagi. Jadi ya, itu kawah dari 2010 sampai sekarang itu selalu mengalami perubahan terus. Dan itu sifat batu-batu di kawah seperti itu? Labil semua, iya. Sampai dari tim SAR DIY maupun Barameru itu sangat-sangat berpikir keras untuk membuat tali lintasannya itu sampai bisa masuk ke dalam kawah itu. Yeah. Dan rasa penasaran itu karena rasa penasaran sampai puncaknya, karena bisa di puncak atau tempat paling atas di Merapi, bisa juga ingin melihat kawahnya begitu? Iya. Mungkin bisa saya jelaskan, memang setiap petualang, saya sendiri kan berasal dari Mapala yang bergabung di SAR Barameru itu. Memang rasa penasaran yang ada dalam diri kita, itu apa sih puncak itu? Mungkin satu, memang rasa penasaran, memang kita ingin menaklukkan diri kita sendiri. Kan yang paling berat itu menaklukkan diri kita sendiri daripada menaklukkan alam. Nah, di situ kita akan berusaha sekuat tenaga untuk ke puncak. Padahal di situ sudah ada tertulis jelas dilarang sampai puncak, batas pendakian sampai Wasar Bubrah. Karena apa di situ dilarang? Ya itulah kebanyakan orang Indonesia semakin dilarang semakin senang. Ya, disitulah perbedaannya kenapa yang sulit untuk diterapkan di peraturan di Indonesia, semakin dilarang, semakin ada kejadian, semakin ditutup itu semakin senang. Karena di situ adalah sebuah rasa tantangan. Nah, di situ dari situlah tidak taat peraturan, ya terjadilah sesuatu insiden. Itu yang plakat dilarang sampai puncak itu sudah ada dari 2012. Tapi baru kejadian kemarin ini 2015. Mungkin juga untuk beberapa hari terakhir bisa jadi setelah ada kejadian itu sepi ya, ada kegiatan ditutup malahan. Memang ditutup. Dari kejadian itu kan hari Sabtu teman korban jam 2 sampai base camp melapor. Teman saya jatuh ke kawah. Habis itu setelah itu hampir 1 jam kita briefing tim Barameru 5-7 orang naik untuk mengamankan jalur dan gimana caranya memberitahukan semua pendaki pada hari Minggu paling lambat jam 8 pagi itu harus turun. Turun semua, jalur steril.
Sampai itu hari Minggunya jam 5 pagi setelah sholat subuh itu kita baru tim rescue baru semuanya naik dengan pendaki sudah mulai turun seperti itu. Dari situlah dari hari Minggu jam 9 sudah steril Merapi. Ya. Dan sebenarnya yang melapor ke pos tadi taunya apakah benar-benar dia mengetahui bahwa korban itu jatuhnya itu juga mengetahui dia? Dia yang pegang foto si korban. Jadinya waktu foto dia minta difoto. Iya, kan pertama dia pakai HP sendiri, habis itu minta difoto. Itu teman korban. Jadinya ada berapa, saya tepatnya kurang tahu berapa temennya, yang jelas yang muncak itu 2 orang, yang salah satunya Eri. Yang satu ini memoto. Lah, ketika difoto itu sudah selesai sesi foto-foto sudah selesai. Waktu kamera dimasukin, Eri turun, habis itu jatuh ke kawah. Seperti itu kronologinya kejadiannya. Habis itu teman korban yang satu ini langsung turun. Emang yang pertama dia panik, shock di atas. Tapi habis itu turun sampai jam 2 dia lapor ke pos. Kejadian yang seperti ini, apakah sudah yang kesekian kalinya orang atau pendaki masuk kawah? Kalau masuk kawah memang baru kali ini. Baru kali ini insiden masuk kawah. Tapi kalau orang yang coba-coba untuk masuk kawah ya Allah alam. Nggak tahu saya. Tapi kan untuk kejadian insiden seperti ini hingga menelan korban baru 1 kali ini. Ya, kecuali di cerita pewayangan ada kawah Candra di Dumpa itu beda lagi tuh. Ya. Itu beda lagi. Kita akan coba melihat kegiatan Barameru waktu mengevakuasi Eri. Ini kita lihat video yang pertama. Bisa diakhiri, bisa disampaikan tadi SAR mana saja yang hadir di acara itu? Mungkin untuk SAR dari koordinatornya memang dari Basarnas. Barameru pertama kan sebelum tahu semua itu kan dari Barameru langsung memutuskan anggota 5-7 orang naik dulu. Setelah itu kita koordinasi dengan semua SAR, dari SAR Boyolali, SAR Klaten, Basarnas, SAR DIY, semua berkecimpung di situ. Dari Merbabu juga, SAR Merbabu juga mengirimkan semua dari aktivis-aktivis SAR banyak yang ke situ. Tapi di Taman Nasional memang ada kewenangan untuk rollingan sistemnya. Jadinya ada yang bawa barang, ada yang ini, semua banyak sekali. Jadinya nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang jelas intinya itu. SAR selalu begitu ya, ada satu koordinasi yang baik begitu. Kemudian ini khusus untuk SAR Barameru sendiri, waktu itu memang pas lagi jaga?
Kalau Barameru alhamdulillah selalu jaga. Oh begitu. Kan masalahnya di sana 50-70% sendiri warga sana anggotanya. Jadi mau nggak mau memang di sana selalu hidupnya, ada, selalu ada ya. begitu. Makanya kan dari dulu dari kita sendiri yang orang-orang luar, ibaratnya orang-orang luar, kita cuma bisa menghandle. Ketika ada laporan kita akan berangkat ke sana jadinya seperti itu. Ya, memang karena rata-rata SAR Barameru ini adalah warga yang ada di sana, ini pasti sangat tahu keseharian keadaan yang ada di sana, begitu ya. Terus kemudian ini, Mas Fahmi, untuk kegiatan SAR Barameru sendiri, ketika ketika tidak ada evakuasi dan lain sebagainya, sebenarnya latihan-latihan yang selalu diselenggarakan SAR Barameru apa saja? Mungkin kalau latihan-latihan banyak sekali dari pertama dulu kan penutupan gunung dari Januari 15 sampai Maret tanggal 15 juga itu kan ditutup gunungnya. Itu dari Taman Nasional menyerahkan kepada kita apa ada rencana apa. Disitulah kita baru bekerja yang pertama memperbaiki jalur, terus memasang plakat, membersihkan Merapi seperti itu. Jadi kita di sini ibaratnya organisasi struktur. Walaupun dulu sempat vakum berapa tahun itu hampir 5 tahun, sekarang udah mulai bergerak lagi. Mungkin juga bisa diceritakan ya, karena dari SAR Barameru sendiri yang mungkin baru pertama kali yang turun kawah di antara SAR yang lain. Ya, untuk sebelum dari evakuasi itu sudah ada 3 orang yang turun sebenarnya. Seminggu sebelumnya. Maksudnya dari SAR-SAR yang ada di Boyolali. DIY juga pernah juga turun ke kawah. Waktu itu kan bukan pernah juga. Waktu insiden itu SAR DIY 2 orang, SAR Barameru 1 orang. Oh begitu. Ya, yang hari pertama SAR DIY 1, SAR Barameru 1. Hari kedua itu sebenarnya nggak usah turun tapi sudah bisa. Tapi ada insiden korbannya itu nyangkut di tengah di tali itu. Mau nggak mau yang di situ berkompeten, yang udah dapat sertifikat memang SAR DIY yang turun. Ya, dari diskusi di antara anggota SAR sendiri, pasti khususnya di acara evakuasi ini, maka pasti akan banyak kepenasaran bagaimana sih sebenarnya kawah itu ya. Mungkin bisa diceritakan. Ya mungkin kawah itu untung saja itu memang kawah aktif untungnya. Malah justru untung gitu. Iya, untungnya kawah aktif. Kalau nggak aktif malah apa? Justru berbahaya kalau nggak aktif. Karena kita nggak bisa memprediksi kayak gitu itu. Bisa jadinya ibaratnya ketika ada kawah itu kawah aktif atau non aktif. Kita kalau aktif pasti sudah terpasang alat-alatnya. Alat-alat ibaratnya alat-alat vulkanologi pasti sudah ada, dia tahu pasti gunung aktif. Tapi ketika nggak aktif, Allahualam nggak tahu. Jadinya kita nggak bisa memantau dari jauh seperti itu. Ya. Tapi ada baiknya kita lihat ini karena ada kru Barameru, siapa namanya? Lahar, yang dia bisa turun di kawah dan dia mendokumentasikan lahar. Maksud kami kawah yang ada di Merapi, mungkin bisa dilihat di tayangan berikut ini. Nah, ini saya kira yang kuning-kuning atau hijau-hijau itu tanaman, ternyata bukan ya. Itu kan hasil panasnya dari karena panasnya faktor panasnya ya. Itu kan di situ juga terlihat tebing-tebing yang rapuh. Makanya kan kenapa dilarang itu pasti ada sebabnya. Tapi kebanyakan pendaki justru membuli Merapi. Kenapa nggak boleh muncak? Itu apakah gunung Taman Nasional? Apakah gunung Barameru? Apakah gunung gunung kita bersama? Ini kenapa kok buat peraturan sendiri? Padahal inilah alasannya. Betul. Di situ kan jadi kok problematikanya kita juga. Kita bukan semata-mata melarang karena tidak ada alasan. Karena kita sudah tahu keadaannya seperti ini. Betul. Ya, mudah-mudahan dengan acara ini semakin tersosialisasi kenapa ada penutupan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dimasuki begitu ya. Dan satu lagi, ketika pendaki muncak, apakah bisa menjamin alat-alat bisa aman untuk memantau kawah Merapi? Nah, di situ kan mereka juga tidak berpikir, apakah saya muncak itu demi kepuasan pribadi atau kepuasan yang lain lah. Tapi di situ ada alat yang memantau aktivitas Merapi. Ketika rusak,
bagaimana terus? Nah kan nggak ibaratnya dari balai sendiri angkat tangan sudah kalau walaupun bisa diperbaiki, tapi kalau pas insiden apa gitu kan untuk memantaunya kan susah. Dari situlah makanya ada larangan, ada sebab. Bukan kita semata-mata otoriter, nggak boleh muncak, nggak boleh ini, tapi disitulah sebabnya kenapa nggak boleh muncak Merapi. Saya sendiri sebagai pemandu SAR ingin mengetahui apa sebenarnya rasa penasaran yang dirasakan oleh para petualang begitulah. Itu sebenarnya apa? Atau kalau sudah di puncak itu adalah merupakan hasil paling puncak juga begitu, silakan. Sebenarnya semua itu ada batasan dari ada sekat, ada polanya. Jadi pertama itu seorang petualang pasti akan mengenalkan, ini loh diriku. Bisa. Ini diri saya, bisa mampu sampai puncak. Terus ada batasan-batasan di mana batasan itu adalah penikmat. Jadi ketika naik gunung itu bukan untuk mengejar puncak, tapi untuk beristirahat, untuk menikmati alam seperti itulah. Makanya di sini saya bilang pecinta dan penikmat itu tinggi penikmat. Kenapa? Jika mencintai itu pasti hanya sekedar mencintai. Tapi ketika sudah menikmati, itu pasti akan mencintai, menjaga. Disitulah perbedaannya. Kenapa ada pecinta, ada penikmat. Kalau biasanya kalau di pecinta alam itu penikmat dan pecinta pasti pilih pecinta. Tapi kalau saya di sini berbeda berpikir saya. Jadi penikmat, ketika kita sudah menikmati alam, kita akan merusaknya itu enggan, sungkan. Tapi ketika sudah mencintai, aja belum tentu bisa menikmati alam. Mereka hanya sesuai target, sesuai misi. Tapi kalau sudah menikmati, sudah semuanya, termasuk semuanya. Seperti itu. Ya. Terus kemudian untuk ini, saya pernah melihat juga, meskipun saya belum pernah ke puncak-puncak begitu, batu-batu itu pada ditulisi begitu. Iya, itu vandalisme. Jadi itulah orang Indonesia yang memang kebanyakan memang pengen tahu, ini loh saya bisa menulis. Seperti itu kan. Mungkin saya juga dari pertama naik gunung sampai sekarang, dari 2010 sampai sekarang saya kemanapun yang paling bersih itu cuman Gunung Salak pertama, kedua Leuser Aceh. Karena di situ jarang yang daki. Masalahnya itu. Ketika di situ satu jarang yang daki, kedua medan memang berat. Kalau Gunung Salak memang terkenal angkernya, mistisnya. Jadi orang-orang sudah enggan ke situ. Tapi kalau Gunung Leuser itu memang perjalanannya dari start ke puncak itu 9 hari. Nah, makanya kan disitulah yang paling asri, paling bersih, paling nyaman di situ. Tapi kalau sangat alami sekali Iya, makanya kan banyak di Merapi kemarin sendiri pun juga banyak sekali vandalisme. Jangan buang sampah di Merapi, tapi tulisan itu sudah menunjukkan sampah begitu. Bang Wawi mungkin bisa juga sampaikan apa himbauan lah, seperti apa sebaiknya sebagai seorang petualang begitu. Ya, sebagai seorang petualang itu mudah aja. Belajarlah menikmati alam. Kenapa? Ketika kita sudah bisa menikmati alam, kita pasti akan mencintai alam. Seperti itu. Simpel sebenarnya, tapi sulit untuk dipraktekkan. Kenapa di situ? Karena ego. Ketika kita masih mengandalkan egoisme diri kita sendiri, kita nggak akan melihat teman sendiri, nggak akan dilihat. Pasti puncak. Ketika saya sudah sampai puncak, kita akan foto. Udah, cuman itu aja pikirannya, mindsetnya. Tapi ketika sudah menikmati alam, kita pasti enggan meninggalkan teman kita. Tapi kalau sudah target puncak, teman sendiri pasti akan terlupakan. Iya. Kadang-kadang mungkin satu tim yang penting saya paling dulu berarti. Hebat. Ya, hebat. Justru bukan di situ, kehebatan, tapi bisa membawa teman kita sampai puncak. Itu justru malah hebat. Lebih hebat, bukan bawa sendiri kita sendiri. Iya. Karena apa? Karena di situ dia secara tidak langsung sudah menaklukkan dirinya sendiri. Karena alam tidak bisa ditaklukkan. Alam buatan Allah. Betul. Ya, dan ini ada juga foto-foto. Saat ini mungkin bagi pemirsa silahkan bila ada telepon, di saat ini ada SAR Barameru, personil Fahmi Ahmad di bagian logistik. Beliau mungkin bisa menerangkan untuk peristiwa tersebut. Di telepon di 0271 679 3000. 0271 679 3000. SMS di 08 12 2 515 1000. Kemudian ini kita buka untuk
kita lihat juga gambar-gambar foto. Nah, ini grup mereka, grupnya Eri. Ini diambil justru sebelum Eri kalau ini. Sebelum Eri? Sebelum Eri. Sebelum Eri ya. Iya. Ini nggak ada Eri? Nggak ada ya. Yang itu pakai celana agak paling muda, pakai topi itu bukan Eri? Itu bukan itu. Coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini kan udah beda Iya, puncak. beda, ya. Masalahnya itu sebelum kejadian Eri dan itu mungkin malah sebelum erupsi kalau yang itu. Kalau yang sudah erupsi kan puncak Garudanya seperti ini. Ya. Justru ini puncak ini adalah ibaratnya udah tidak layak lagi kalau untuk ditempati kayak gitu. Maksudnya tidak layak? Justru ada anggota Barameru yang menantang siapapun yang bisa mendirikan satu kapasitas satu tenda di situ pasti boleh bakal dapat lisensi ke puncak gratis, masuk Merapi gratis. Karena memang nggak bisa. Karena sudah ditutup. Karena memang nggak bisa mendirikan di situ. Sebabnya? Sebabnya satu bahaya, kedua memang cuman bisa buat jalan, bukan mendirikan seperti itu. Ya, berikutnya gambarnya. Nah, ini Sarang Barameru ya? Ini Bang Lahar yang masuk kawah. Yang teropong ini? Iya. Bang Lahar. Ini ketika mau? Iya, ketika mau. Jadi persiapan evakuasi? Iya, ini kalau nggak hari Senin ini. Apa yang dilakukan waktu itu? Ini kan mengamati struktur puncaknya seperti apa gitu. Apakah terang atau juga melihat kondisi alam kondisinya seperti apa. Masalahnya kalau kita kabut, udah nggak kena matahari, nggak bisa di-cut. Jadi nggak mungkin bisa turun ke puncak. Masalahnya apa? Karena racun itu akan kalah sama sinar matahari. Racun yang di dalam kawah akan kalah sama sinar matahari. Ketika kabut ada? Iya, ketika kabut ada udah gimana caranya harus naik. Udah itu aja. Cuman pilihannya itu. Ya. Dan waktu itu kronologi pengevakuasian seperti apa? Kronologinya alhamdulillah memang di situ pas hari itu aja panas. Jadi matahari memang mendukung sekali. Hingga sampai jam 5 lebih itu baru mulai senja, mulai sunset itu udah kita mulai naik. Untungnya padahal ditargetkan sampai jam 3. Iya. Tadi disampaikan bahwa seperti gunung-gunung yang tidak aktif itu justru sangat bahaya kawahnya. Ya, mungkin karena tidak ada. Ya, bisa dibilang begitu, bisa dibilang memang kita melihat sejarah. Kalau untuk itu kan melihat sejarah dulu. Masalahnya kan ada gunung yang tidak dipasangi alat-alat seperti itu. Ya. Jadi kita melihat sejarah dulu gunungnya seperti apa. Masalahnya jangan untuk menjustis seperti itu juga kurang pas masalahnya. Ya. Ini ada pertanyaan, kira-kira melihat apa di kawah itu kan sangat berbahaya ini. Mungkin memang benar. Ada suatu kepuasan juga ya sebenarnya. Iya. Mungkin bilang satu memang berbahaya, jelas. Yang kita selamatkan itu justru korban yang udah meninggal, tapi membawa ibaratnya membawa nyawa yang masih hidup. Tapi ya memang ini tanggung jawab. Ketika kita melihat keluarga korban, Mas, tolong pulangkan anak saya. Apapun keadaannya. Apakah kita bisa menolak dalam tanda kutip? Ya. Apakah kita bisa meninggalkan dengan keadaan seperti itu, kita tinggalkan, lalu kita ibaratnya beraktivitas seperti biasa lagi? Masalah memang di luar nalar, tapi ketika melihat orang tuanya bilang seperti itu, hati akan luluh. Kondisi seperti apa ya? Ini bukan dalam artian saya ingin melihat sosok atau profilnya korban itu ketika di kawah. Maksudnya tidak bermaksud kami untuk memvisualisasi lewat kata-kata begitu. Kondisi apa ketika orang normal saja turun di kawah kemudian naik itu kondisinya akan seperti apa? Mungkin baru ini saya temui di gunung untuk kondisi korban tidak bau. Padahal sudah dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru bisa diangkut. Untuk itu masalahnya kan panas. Panas ya. Panas, jadi tidak berbau, tidak ibaratnya tidak ada belatungnya seperti itu. Karena pasti mati ya. Normal lah. Kalau saya bilang berbeda dengan gunung-gunung yang lain, ketika mati sudah meninggal sudah 2 sampai 3 hari sudah baunya menyengat. Seperti itu. Mungkin ya karena panasnya kawah itu.
Ya, Jadi ya. kondisinya masih ibaratnya masih baik gitu aja. Walaupun sudah hancur. Ya. Iya. Kemudian kondisi seperti apa sebagai seorang anggota SAR ketika akan melakukan pertolongan tersebut? Ini karena saya kira juga secara emosional, secara mental juga diperlukan hal yang siap begitu. Iya, mungkin satu di sini masalah mental. Ketika mau evakuasi SAR dengan keadaan alam yang seperti itu pasti sudah menurunkan mentalnya. Ditambah lagi dengan keadaan korban seperti itu sudah menurunkan mentalnya. Makanya ketika ini semua materi SAR itu memang penting, tapi lebih penting praktek lapangan. Masalahnya ketika kita menguasai materi dan praktek di lapangan itu sangat berbeda jauh. Dan itulah kenapa yang saya utarakan ibaratnya setiap ngisi acara gitu, mental itu lebih penting daripada sebuah materi. Kenapa? Karena mental yang kuat membangun fisik yang lemah. Mental yang kuat membangun otak yang ibaratnya memang kita nggak tahu materi apa-apa, tapi ketika mental kita kuat, improvisasi lapangan pasti ada. Itulah. Dan pengalaman membuktikan bahwa pengalaman itu dampaknya lebih besar ketimbang teorinya saja ya. Iya, benar. Orang teoritis, orang yang bisa berteori, belum tentu orang itu bisa bekerja di lapangan. Kenapa? Ketika di lapangan sudah ibaratnya sudah sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kita dipresur dengan alam, ketika dipresur dengan keadaan, ketika dipresur dengan kawan sendiri, disitulah sulitnya. Tapi ketika kita punya mental yang kuat, pasti kita akan berpikir dengan tenang. Itu. Ya. Kemudian untuk materi-materi misalnya tali dan lain sebagainya, ketika pertolongan terjadi dan itu di kondisi di kawah, apakah itu akan tidak menurunkan kualitas tali sendiri, akan menjadi melemah atau bagaimana? Alhamdulillahnya sekali pakai. Oh, sekali pakai, habis itu tidak dicoba lagi untuk dipakai ya? Enggak, itu ada 2 tali baru ibaratnya baru belum pernah dipakai lah, baru. Itu satu talinya 200 meter ditambah 200 meter. Udah, satu kali itu aja. Atau justru malah didobel? Memang kan itu kan jaraknya dari puncak ke kawah itu 160 sampai 180 menggunakan tali 800 meter. Masalahnya buat backup yang di atas, ditambah lagi buat backup yang ke bawah, buat backup korban juga, buat backup yang evakuator. Kayak gitu itu. 800 meter kali berapa tali? 800 itu meter. 800 meter itu dari ada yang 50 meter, ada yang 100 meter, ada yang 150, ada yang 200. Enggak, maksudnya satu penolong, satu tim SAR itu di backup 2 tali saja, 2 tali ada atau yang cukup satu, satu? ada yang 2. Jadinya kan banyak sekali, yang atas yang bagian rigging, terus yang bawah itu yang bagian anchorman. Habis itu ada lagi yang bawah lagi. Seperti itu, jadinya yang ibaratnya yang di kawah itu sekitar ada 5 sampai 6 orang yang arah ke kawah itu. Jadinya sekali orang satu ada yang 3 backup, ada yang 2 backup, ada yang 1 backup. Jadinya tergantung kebutuhan. Ketika medan itu sudah safety, jadi 1 backup aja cukup. Tapi ketika medannya memang berbahaya, sampai 3 tali seperti itu. Mungkin juga di penghujung acara ini bisa disampaikan juga bahwa sebenarnya kesiapan apa selain tadi harus sebagai penikmat alam itu sendiri, kesiapan fisik, kesiapan mental seperti apa sebagai seorang pendaki itu? Ya, yang terutama adalah peralatan yang kita bawa. Peralatan yang kita bawa itu menentukan keselamatan kita. Biasanya kalau orang pemula itu kan menitip-nitipkan barang ke temennya, padahal temennya jalan duluan. Dia butuh itu, dia bingung sendiri. Satu lagi, sama yang paling sering terjadi di pendaki pemula adalah hipotermia. Ketika kita mendaki menggunakan jaket, padahal jaket itu kalau kita buat jalan pasti akan basah dalamnya. Betul. Nah, itu kan suhu di luar sama suhu di dalam beda. Nah, disitulah biasanya friksi dan biasanya banyak terjadi kasus hipotermia ya di situ itu. Maka yang pertama yang harus disiapkan adalah alat. Alat kita yang bawa itu standarnya apa sih pendakian? Di internet juga sudah banyak itu alat-alat pendakian yang kita bawa harusnya apa. Nah, di situ juga teman. Apakah kita kenal dengan chemistry-nya sudah ada sama teman itu. Masalahnya teman juga menentukan perjalanan. Kalau kita nggak tahu teman kita punya asma atau punya stroke atau punya apa, kita kan juga kesusahan sendiri. Kalau sudah saling kenal kan sudah enak. Sebenarnya simpel, alat dan teman. Teman kita siapa? Alat kita yang kita bawa sudah siap apa belum? Seperti itu. Dan itu kemudian mental apa yang dipersiapkan selain materi tadi, alat? Lapangan, latihan, cuman itu latihan aja. Iya, jadinya latihan rappelling seperti itu. Kalau untuk pendaki aja ya udah. Misalnya baru pertama kali mendaki di Merapi begitu, apa yang harus saya
Rambu-rambu tentu sangat Iya, harus dipatuhi ya. harus dipatuhi jelas. Kalau itu memang rambu-rambu harus jelas dipatuhi. Tapi kalau untuk mental tuh adalah seiring berjalannya waktu. Nggak bisa kita langsung Pengalaman berarti ya. pengalaman. Kalau mental Jam nggak terbang perlu ya. sekali daki langsung dapat mental, belum tentu. Saya berapa kali daki baru oh ini toh yang namanya mental. Oh ini toh. Seperti itulah pelajaran. Waktu yang berputar akan membuat pelajaran pada diri kita sendiri gitu. Ya, luar biasa Mas Fahmi. Sepertinya kebersamaan yang saya kira panjang ini terasa singkat sekali begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sepertinya hanya sampai di sini sajian untuk SAR kali ini. Insya Allah kita akan bersua di pekan mendatang dengan teman-teman SAR di seluruh Solo Raya. Saya Bilal Saradi, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.